Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih tetap setia di channel ini, channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Akan saya teruskan bacaan novel yang berjudul Aku Mencintai Suamimu Mbak karya Wafa Farha. Dilema Cinta Haram. Berilah jeda untuk hati dan akalmu mencerna, karena pilihan hari ini bisa saja menjadi pisau yang mengoyak masa depanmu yang berharga. Ponsel Johan berbunyi, sebuah chat masuk. Cepat lelaki itu merogohnya dari saku. Tak sengaja Rani yang duduk bersandar di bahunya melihat nama di atas layar utama. Mas, masalah ini harus segera diselesaikan. Siapa mas? Tanya Rani, dahinya mengerut. Dewo sayang, teman kerja. Benar saja, wanita itu melihat chat masuk itu atas nama Dewo. Tapi kok aku baru dengar ya nama itu? Rani menelengkan kepala beberapa saat memikirkan nama itu. Iya kan dia pegawai baru, dan kebetulan sama si bos dia ditaruh di lapangan bareng mas. Johan menjawabnya dengan lancar. Begitulah saat ia mempertahankan sesuatu ia harus pandai bersandiwara. Kok aku jadi inget Dewi? Rani tertawa kecil. Johan seketika menoleh kaget. Kenapa? Kok Dewi? Johan sedikit menarik kepala ke belakang. Iya kan, versi cewek namanya Dewi. Kalau versi cowok ya Dewo. Kamu benar sayang. Kok bisa kebetulan gitu ya? Lelaki itu tertawa. Mas, panggil Rani pelan. Ya, Johan memasukkan kembali ponsel ke sakunya. Tak ingin berlama-lama sibuk dan menyia-nyiakan waktu dekat dengan istrinya seperti ini. Ketika ia melihat pada Rani, wajah wanita itu sudah mendekat. Detik kemudian ciuman mendarat di pipinya. Au! Tuh kan, makanya jangan nafsu sama emas. Kamu pasti lupa sedang diinfus. Lagi pula keadaan kamu sedang lemah. Kalau keterusan gimana? Omel Johan, lekas memeriksa tangan Rani, memastikan baik-baik saja dan membenahi letaknya. Rani menghentakkan kepala ke bantal, senyumnya mengembang. Habis aku kangen sama kamu, Mas. Oh ya? Heeh. Kalau begitu biar Mas ilangin kangennya. Pria itu mendekatkan wajahnya pada sang istri hingga tak ada jarak antara keduanya. Membalas perlakuan Rani tepat di tempat wanita itu menempelkan ciumannya tadi, lalu memeluk dan menikmati kebersamaannya, tak peduli jika ingatannya berputar dan melayang pada Dewi karena saat pertama kali menyentuh gadis itu, mereka pun ada di atas ranjang rumah sakit. Rani melayang karena sikap hangat sang suami. Ia menyesal sempat berpikir aneh tadi. Mana pantas mencurigai pria sebaik Johan yang selalu menunjukkan ketulusan cintanya. Kita tunda dulu cerita Rani dan Johan. Sekarang kita kembali kepada Dewi yang sedang mengungkapkan kebingungannya di depan Farhana. Aku gak tahu harus bicara pada siapa. Dewi masih gugup. Dia memang jahat telah tidur dengan suami kakaknya sendiri. Tapi nuraninya menjerit saat mendengar Johan meminta menggugurkan kandungannya. Farhana memandangi gadis itu dengan jijik. Bukan hanya pada gadis itu, tapi juga pada tubuhnya sendiri. Kejadian 10 tahun silam seolah kembali menghujam dadanya. Takut dan jijik. Tak sadar ia refleks mengusap dua lengannya sendiri. Mbak, Dewi memanggil wanita di hadapan yang terlihat sangat syok. Perempuan berjilbab lebar itu tersentak. Sadar ada orang lain bersamanya. Farhana berusaha menguasai diri seperti sebelum-sebelumnya. Ia menyimpan sakitnya, luka dan aibnya sendiri bahkan pada orang terdekat sekalipun. Orang tuanya, bahkan Farhan satu-satunya saudara, ataupun Mia yang seperti saudara kandung baginya, bahkan tidak tahu tentang masalah rahasianya itu. Sudah 10 tahun peristiwa itu berlalu, ia masih tak siap menceritakan pada lelaki yang meminangnya. Farhana menolak pria-pria itu bukan karena tak suka dan menginginkan mereka, tapi belum siap merasai sakitnya ditolak dan dipandang hina. Tidak ingin orang lain memandang jijik padanya seperti yang dirasakan pada tubuhnya sendiri. Lalu bagaimana bisa Dewi dengan mudah memberikan mahkotanya? Di saat seusia gadis itu, Farhana mati-matian menjaganya meskipun gagal. Maaf mbak,
ucap Dewi melihat reaksi sahabat kakaknya itu. Farhana menarik napas panjang. Dew, iya mbak. Dew, jika boleh jujur, aku memang terkejut dan shock walaupun sejak awal sudah punya firasat tentang kedekatan kalian. Dewi diam. Benda bening memenuhi matanya lalu lolos tanpa mampu ia tahan. Perasaan menyesal dan bersalah. Jadi bagaimana sekarang, Dew? Aku gak mau egois merebut Mas Johan dari Mbak Ran, Mbak. Dewi mengutarakan apa yang hatinya rasa. Tapi aku juga gak sanggup saat Mas Johan tidak menginginkan anak ini. Aku mau dia tanggung jawab. Farhana mendesah. Kok bisa kamu bilang kamu gak egois? Kamu bahkan sudah egois sejak awal, Dewi. Kenapa bisa berkencan dengan suami kakakmu sendiri sedang di luar sana masih banyak lelaki single? Dewi menatap wanita di hadapannya, memandang lebih dalam, kembali menunduk karena hatinya terhujam oleh kata-kata Farhana. Ia tak lagi peduli air mata yang terus meluruh membasahi pipi. Aku harus gimana, Mbak? Pundak Dewi terguncang seiring rasa sakit dan kegamangan yang melanda. Kamu harus menerima resikonya, Dew. Suara Farhana meninggi. Mendengarnya Dewi semakin terisak. Kamu sudah merebut yang Rani miliki, wanita yang sejak kecil merawatmu. Dia bahkan mengorbankan separuh hidupnya untukmu. Bagaimana kamu? Tenggorokan Farhana seolah tercekat hingga tak mampu meneruskan ucapannya. Matanya yang sedari tadi dipenuhi kaca-kaca kini sudah luruh bersama emosinya. Napas wanita itu naik turun hingga suara lemahnya terdengar. Kamu keterlaluan, Dew. Tangis Dewi semakin menjadi. Ia bahkan tidak sadar ponselnya berbunyi. Aku gak tahu harus membantumu dengan cara apa, Dew. Suara Farhana semakin lemah. Dua-duanya kini diam. Hanya ada suara isak tangis Dewi, sedang Farhana menyeka air mata berkali-kali. Di rumah besar milik orang tua Farhan dan Farhana semua sudah siap di meja makan. Farhan berjalan perlahan dari kamarnya setelah berganti pakaian kerja. Untung saja sebagian pakaian kerjanya dan seragam Zakir ada di rumah itu, hingga tidak perlu banyak menguras waktu saat mereka menginap di sana. Wah, anak papa makannya lahap sekali. Lelaki berusia 33 tahun itu mengusap kepala anaknya yang sudah rapi dengan seragam. Masakan nenek enak, Pak. Zakir menyahut dengan makanan penuh di mulutnya. Karena nenek masaknya pakai cinta. Nanti kalau Zakir punya mama baru juga masakannya seenak punya nenek. Sang nenek menimpali. Farhan yang mendengarnya hanya tersenyum mendengar sindiran sang ibu. Iya Han, sampai kapan kamu sendiri? Bapak Farhan ikut mempertanyakan hal yang sudah lama ditahannya. Mumpung ada kesempatan santai seperti ini, pria berusia setengah abad lebih itu segera bicara. Farhan tersenyum sambil geleng-geleng. Jatuh cinta itu gak mudah, Pak, Bu. Farhan harus mengkaji berulang-ulang. Lagi pula, baru setahun Mia gak ada. Setahun itu bukan waktu sebentar. Di luar sana laki-laki normal kalau sudah pisah sama istrinya dengan cepat dapat ganti. Sang ibu protes menentang alasan anak lelakinya itu. Farhana juga masih saja menolak pinangan. Wajah sang ibu meredup. Nah itu Bu, Farhan akan segera menikah lagi. Begitu Farhana menikah, Farhan janji. Wajah pria itu semringah. Tak ingin ibunya larut dalam kekecewaan melihat anak gadisnya yang matang belum juga mau berkeluarga. Seketika sang ibu tersenyum masam. Gak usah janji, bilang insya Allah. Iya Bu, insya Allah. Bapak pegang kata-kata kamu Farhan, sahut sang bapak serius. Sembari menggerakkan sendok dan garpu di atas piring.